A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Gambarnya nggak ada. Gambarnya Ustaz nggak ada. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharram. Terus segitu aja udah habis napasnya. Qul la, qul ya. Qul la ajidu. La-nya mad jaiz ya. Kita sama ada qul la mad jaiz. Mad jaiz munfasil. 5 harakat, 2,5 alif atau 5 harakat. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharrama fi matabi'i ya mad jaiz lagi, mad jaiz munfasil. U-nya mad tabi'i waw ya. Fi kemudian u itu sama panjangnya, sama-sama 1 alif atau 2 alif. Mad tabi'i itu sering juga disebut dengan mad asli. Dia adalah mad asal. Dari asalnya mad tabi'i alif, mad tabi'i waw, mad tabi'i ya, nanti baru akan bergeser dia yang menjadi mad wajib, menjadi mad jaiz ya. Nah, dia asalnya itu. Kemudian nanti mad silah qasirah, dia juga termasuk kelompok mad asli sebenarnya. Fima uhiya ilayya muharraman ala ta'im. Muha ya, ha itu di tengah tenggorokan dia bersama ain ya. Hamzah, ha, ain, ha ya. Ghain, kha. Jadi makhrajnya ha kecil kalau kita belajar di kampung, ha kecil itu makhrajnya di tengah tenggorokan. Jadi muharraman ala man, sukun atau tanwin ketemu dengan ain, hamzah, ain, ha, ghain, kha, izhar halqi ya. Izhar artinya dijelaskan ya. Apa yang kita jelaskan, nun sukun atau tanwin kita jelaskan. Muharraman man ala. Jadi nggak ada ditahan, nggak didengungkan sedikit pun. Jadi muharraman ala. Di man itu tidak ada dengung di sana ya. Nggak ada dengung, tidak ada ditahan. Ya, kalau istilah lainnya didengung itu berapa lama? Ditahannya, ya ditahan suaranya. Jadi kalau izhar halqi itu tidak ada dengung, tapi hanya dijelaskan saja bacaan nun sukun atau tanwinnya. Nggak ada gambar, Ustaz? Ada gambar sih? Ada? Ada. Ada. Ya. Ilayya harra, ya harra. Nah, ini karena hanya ro-nya fathah, ro-nya tebal ya, ro-nya tebal, ro. Jadi muharraman. Nggak boleh kita membacanya muharraman, nggak boleh ya. Nggak boleh muharraman, nggak boleh. Jadi muharronya 1 atau 2 getaran saja. Muharraman, ro tebal ya. Ilayya muharraman ala ta'imi yat'amu ya. Jadi ala ta'imi tanwin ketemu dengan ya.
bacaan tanwinnya dimasukkan ke dalam ya. Idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah. Jadi qa'imi yat'amu illa yat'amu illa. Jadi mi, setelah kita masukkan tanwin ke dalam ya, baru kita naikkan ke hidung. Ala ta'ami ya ta'mi dari nah kalau kita yang membacanya dengan irama pengen sempurna, nah waktu kita mau kelihatan lebih indahnya, di sini kita bisa berimprovisasi karena tanwin dengung itu tidak menyalahi arti ya, tidak menyalahi arti dia. Jadi kalau kita dengungkan agak berlebih, artinya tidak akan salah ya. Tapi standarnya adalah setara dengan 2 harkat, itu standar dasarnya. Tapi kalau kita membacanya lebih dari 2 harkat dari awal, maka ke atasnya sama. Misalnya idgham ma'al gunnah, standarnya 2 harkat ya, setimbang dengan 2 harkat panjang, kita tahannya, maka selanjutnya harus sama. Namanya keseimbangan ya, keseimbangan. Kalau dalam mad namanya taswiyatul mudud. Nah, kalau dalam dengung keseimbangan dengungnya. Jadi kalau idgham ma'al gunnah sesama idgham ma'al gunnah, kalau tadinya kita membacanya lebih dari 2 harkat, lebih sedikit, maka ke atasnya seterusnya harus sama. Kalau ikhfa hakiki juga begitu, dengungnya kita lebihkan dari standar 2,5 harkat, harus semuanya harus sama. Nah, itu keseragamannya. Walaupun memang untuk mengepaskan sama, apalagi kalau kita dalam mengayunkan lagunya atau naramnya, jadi banyak sedikitnya terpengaruh. Jangan terlalu banyak. Ya'amuhu, hu itu bila ada hadomir ya, hadomir berharkat dhammah terbalik atau berharkat kasroh tegak, setelahnya ada hamzah atau alif, maka dia adalah mad silah tawilah ya, mad silah tawilah. Seandainya dia yat'amuhu-nya tidak ada alif sesudahnya atau hamzah khata sesudahnya dan tidak ada balok di atasnya, maka dia adalah mad silah qasirah ya, mad silah qasirah. Mad silah qasirah panjangnya 1 alif atau 2 harkat, dia termasuk kelompoknya mad asli ya, kelompok mad asli selain dari mad tabi'i alif, mad tabi'i waw, mad tabi'i ya. Mad silah qasirah itu termasuk kelompok mad asli karena dia tidak berubah, jadinya ha domir berharkat domah terbalik atau berharkat kasroh tegak berdiri. Nah itu karena dia tidak ada pengaruh atau tidak ada yang memasukinya, nah, dia menjadi mad silah qasirah. Tapi kalau seperti ini karena ada hamzah kotok setelahnya, kemudian ada balok di atas, dia berubah menjadi mad silah tawilah. Panjangnya 5 harkat ya, atau 2,5 alif. Kemudian illa karena kelihatannya sama-sama ya. Nah, sama-sama seperti mad jaiz kedua-duanya. Dasarnya dulu kita di kampung belajarnya dua-duanya mad jaiz. Ya, dua-duanya mad jaiz kita tahunya dulu. Saya belajarnya dulu di kampung mad jaiz. Nah, setelah ketemu dengan guru-guru yang beliau qori nasional, kemudian kita baca juga kitab-kitab tajwidnya. Nah, ini dibagi lagi. Nah, mad jaiz itu rupanya ada yang masuk kelompoknya mad silah tawilah dan masuk ada mad jaiznya tetap pada mad jaiz. Nah, sedangkan illa la-nya adalah mad jaiz munfasil ya, panjangnya 5 harkat atau 2,5 alif. An ketemu dengan ya, nun sukun ketemu dengan ya, bacaan nun sukun kita masukkan ke dalam ya. Ya, idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah. Idgham artinya
memasukkan huruf kepada satu huruf, ma'a atau bi dengan bi gunnah dengan berdengung, ma'al gunnah beserta dengung. Jadi kalau di kampung dulu kita sering belajarnya idgham ma'al gunnah. Nah, secara tajwid dia dua-duanya dipakai, baik idgham bi gunnah penyebutannya atau idgham ma'al gunnah. Illa yakuna maitatan aw daman masfuha aw daman, sama dia, ini tanwin ketemu dengan mim itu idgham ma'al gunnah atau idgham bi gunnah. Sedangkan maitatannya tannya adalah izhar halqi. Tan itu maitatan, tannya itu apabila nun sukun atau tanwin ketemu dengan salah satu huruf tenggorokan, ya, hamzah, alif itu sama dengan hamzah, ya, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, ya, ghain, kha. Maka bacaan nun sukun atau tanwinnya itu dijelaskan. Maitatan, ya, maitatan au damam, ya, jadi nggak boleh kita tahan, nggak boleh maitatan au, nggak boleh, ya. Maitatan au da, ya, jadi langsung au damam masfuha. Kalau kita wakaf dia menjadi mat iwat, ya. Baris 2 dibaca 1, kemudian dipanjangkan 1 alif atau 2 harakat. Tapi kalau kita wasol atau langsung dia tidak menjadi mat, dia berubah menjadi izhar halqi. Jadi izhar halqi. Au damam masfu itu fa itu adalah huruf mahmus, harus berhembus, jadi nggak boleh kita baca fa, ya, fa. Au damam masfuhan au lahma khinzir. Nah, di sini kalau hukumnya ro itu kalau ro berbaris kasroh atau bertanda baca kasroh, dia dibaca tipis, atau ro disukunkan, ya, ro disukunkan karena wakaf dan yang sebelumnya berharkat kasroh, maka ro-nya kita baca tipis. Aulah khinzir. Nah, kalau kita wakaf, jadi bukan nggak boleh kita baca khinzir, nggak boleh. Khinzir. Nah, jadi getarannya bisa lebih banyak. Khinzir. Ya, tipis baca. Jadi ro itu kalau dia bertanda fathah atau doma dia tebal, atau dia disukunkan oleh fathah atau doma dia tebal, atau dia sukun, ya, ya, dia ada setelah huruf sukun, ya, huruf sukun sebelumnya sukun fathah atau sukun doma dia tebal, ya. Atau dia disukunkan, ya, berhenti dan didahului oleh doma atau fathah, maka dia tebal. Tapi kalau dia berharkat kasroh atau berbaris di bawah, atau disukunkan oleh berbaris di bawah, ya, atau disukunkan oleh kasroh, maka rohnya dibaca tipis. Aulah khinzir fa innahu rijsun. Nah, rohnya tipis, ya, rij. Nahu, nya maksilah qasirah, ya, panjang 1 alif, maksilah qasirah. Fa innahu
rijsun au fisqan uhilla li ghairillah. Ya. Fisqan uhilla li ghairillah li ghairillah. Nah, itu sebenarnya kan kalau dia panjang, ghafilin, lebih tebal ya, ghafilin, khasi'in, zalimin. Jadi huruf-huruf isti'la kalau dia berharakat fathah, kemudian setelahnya ada alif atau dia mat tabi'i alif, maka baca huruf isti'la'nya ya itu tebal. Khasi'in, ya, khasi'in. Nah, kita huruf-huruf isti'la itu ada ko, so, bo, to, zo, ro, to. Yang ada bunyi-bunyi o-nya itu, ya, kecuali ro nggak masuk. Karena ro dia punya hukum sendiri, ro tebal. Nah, ya, jadi huruf-huruf isti'la itu dia ada beberapa ya. Yang pertama kho, yang kedua so, yang ketiga do, empat to, kemudian zo, ro, to. Nah, kalau huruf isti'la itu menjadi mat tabi'i alif, maka bacanya tebal sekali ya. Qala khasi'in. Nggak boleh kita baca khasi'in, nggak boleh. Nah, itu dia pada level kedua. Jadi bila huruf isti'la itu menjadi mat tabi'i alif atau dia fathah, kemudian setelahnya ada alif, maka baca isti'la'nya harus tebal, paling tebal. Khalidi, khali, ya, ghafilin, qala. Nah, itu benar-benar hampir mendekati o, ya, hampir mendekati. Tapi dia nggak boleh, bukan ko, tapi qala. Ini kita nambah sedikit-sedikit. Ya. Ada hukum ro dan ada isti'la, karena nih mengimbangi Bu Umay, beliau butuh yang sudah lebih gitu. Jadi huruf isti'la'nya mungkin kita dulu ada yang sempat belajar yang belum, tapi hukum ro tadi, ro bertanda fathah atau duma, ro-nya tebal. Kemudian ro yang disukunkan oleh fathah atau duma, ro-nya tebal. Atau ro yang sukun ya, disukunkan karena berhenti ya, disukunkan oleh doma atau fathah juga tebal. Nah, kalau dia bertanda kasroh atau disukunkan oleh kasroh, maka ro-nya dibaca tipis ya. Baik dia sukun asli maupun sukun karena wakaf, tipis. Contohnya Ustaz, kasih contoh Ustaz. Tadi kalau dia berhenti itu seperti khinzir. Nah, itu contoh kalau dia tipis. Ya. Li ghairil, dia tipis. Di sini ada fa'innahu rijsun. Nah, dia tipis. Fa'innahu, biasa ya Ustaz ya, rijsun. Ri dia. Nggak boleh ri. Kadang-kadang kan kita belum bisa membedakan. Coba, tapi kalau umumnya kalau dia kasroh, berharakat kasroh ini kita jadi fa innahu rijsun, ri dia getarannya lebih dari satu, lebih dari dua. Ri. Innahu rijsun au
Memang Ustaz ya. Boleh kita Ya, Silakan Bu Meng. ya. Ya dari aulan ya, aulahma. Dibaca di situ Ustaz ya. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Aulahma khinzirim fa innahu rijsun au fisqa. Gitu Ya. Gimana Ustaz? Nah, betul Bu. Jadi dia kan terasa oleh kita. Dia Ya. tandangannya yang paling gampang itu getarannya lebih dari 2. Lebih dari 2 getarannya. Nah, kalau yang tebal itu getarannya maksimal 2, umum 1. Fil ar atau wa inna rabbaka ghafurur rahim. Itu Germolwal. Ya. Coba lagi Ustaz ya, yang baris tebal Ya, Ustaz. silakan. Ya, boleh. Silakan. Fa inna rabbaka ghafurur rahim. Ya. Alhamdulillah. Kalau yang ini, kalau dumah yang tebalnya, nah itu Mai udah pas ya, udah pas ininya bacanya karena kita melihatnya dari getaran di dumah. Jadi dia hakim itu dia melihat berapa getarannya. Nah, Ghafur Rahim, Ghafur Rahim, Ghafur Rahim. Nah, rohnya kan roh. Bukan ro. Nah, sedangkan pada ri kita baca ri rijsun khinzir lebih dari 2 getarannya. Dan dia kita merasakan apa sih bedanya yang tebal dengan yang tipis. Nah, kalau Rabbul alamin rubama yawaddul ladzi kafirin ya. Jadi kalau tebal berarti baris di atas ya. Nah, baris di atas. Jadi kalau baris di atas atau baris depan itu tebal. Atau rohnya dimatikan oleh baris di atas atau baris depan. Atau dia sukun atau mati karena berhenti. Ya, sebelumnya huruf baris depan atau baris di atas. Aku agak tekalang-kalang lidah baca baris di depan karena udah terbiasa baca fathah dumah. Nah, jadi kalau dia berbaris di atas atau baris depan, rohnya tebal. Atau rohnya dimatikan atau terletak roh sebelum roh itu, sebelum roh sukun, ada baris di atas atau baris depan. Nah, itu dia tebal. Ini kan tando baco kan belum napat. Doma, kasro, fathah, tanwin, itu. Ya. Di bawah, di depan, pasti. Nah, ya, kan kalau kita dulu belajar kan an in un ya di ate di depan di bawah. Di ate a di depan u di bawah i. Ya, benar. I di ate a di bawah i di depan u a i u. Nah, sebenarnya ya kenapa dia dibaca dumah fathah kasroh itu karena dumah itu artinya monyong manyun ya. Jadi membaca baris huruf depan itu amanu nu-nya itu harus begini ya ayyuhallazina amanu nu. Jadi kalau bibir kita nggak dimonyongkan ke depan berarti membaca dumahnya belum pas.
Nah, jadi amanu ya. Jadi harus kelihatan bibir kita manyunnya karena drumah itu artinya manyun, monyong dimonyongkan ke depan. Sedangkan fathah itu terbuka. Wama, nah itu terbuka ininya. Wala, wala, maha, nah, kebuka kan al-fatihah itu kan arti pembuka. Jadi kalau fathah membuka, jadi jangan coba-coba kita membaca baridiyati atau fathah itu nggak buka karena fathah itu artinya terbuka atau membuka. Ro tetap kebuka dia. Ro kan kebuka ini kita walaupun dengan ini makhrajnya di atas atau di tenggorokan bagian atas tetap lihat mulut kita terbuka. Filin. Nah. Kalau dulu kita Ustaz belajar di kampung kan simpel. Non mati disambut huruf yang 5 balik. Untuk non mati disambut huruf yang 5 balik. Ikfa itu ya dulu. Iya. Itu dasar itu sama dulu kan. Sama-sama pokoknya di kampung dulu, Pak. Pokoknya bila ada nun sukun atau tanwin disambui ide uruna 5 boleh. Nun ikhfa gigi. Tapi memang kadang-kadang ada yang diajarkan apa sih ikhfa itu. Kadang-kadang awaknya dikatakan badongwong saja. Aku pernah basobo aja orang dari daerah lain yang paling parah lagi tuh gurunya ngajarin. Pokoknya ada nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf yang 15 itu pakai eng bacanya. Ya, kalau eng. Pokoknya eng semua gitu. Betul. Nah, sehingga waktu membaca mim fadlihi tetap aja baca mim fadlihi. Nah, rusak dia gitu. Jadi karena apa mungkin dulu di kampung guru-guru di daerah lain biar gampang kasih pengertian udahlah pakai eng aja semua gitu. Iya, padahal enggak begitu. Makanya dia disebut ikhfa itu artinya menyembunyikan. Ya, diketeng sembunyikan ke huruf ikhfa yang sesudahnya. Kalau ketemunya fa, ya mim fadlihi. Kalau ketemunya qab, mim qablihi. Kalau ketemunya dengan kaf, min kulli. Ketemunya dengan to, man tola'a, man tola'a. Jadi hukumnya eng itu nggak berlaku semua gitu. Nah, makanya dia ikhfa itu memasuk atau menyembunyikan nun sukun atau tanwin kepada huruf ikhfa yang sesudahnya. Ustaz. Nah, ini kadang-kadang kita kan nggak dikasih uriannya itu. Ustaz, kalau alif toga mana Pak Ustaz? Maksudnya alif toga. Ya. Alif toga. Kalau tidak toga ada alif lah mau dong. Dia dibilang alif toga bilang. Iya, aduh, dulu kami dulu istilahnya namanya kelompok sersan. Lah bapak-bapak, nah bapak-bapak muda, ndak tontu ali sedang tiang listrik toga dia itu. Diajar ngaji melalui sersan, serius tapi santai. Karena kalau poso-poso nak mau ngaji lah. Kami perempuan di komplek harapan kita itu bapak-bapak muda itu ya namanya anak-anak Jakarta kan anak kota nih ya gitu. Ali sedang tiang listrik ndak tentu. Nah, muda saya majan nih bilang alif toga bilangnya. Barisnya toga bukan alif toga, barisnya toga. Sebentuk alif. Baik, bapak-bapak dan ibu, awak teruskan dulu. Fa innahu rijsun au fisqan uhilla li ghairillahi bihrillah. Nah, itu tafkim ya, tarkik ya. Karena lafzul jalalah itu lafaz Allah didahului oleh kasroh atau kasroh bertasdid kepada Allah. Jadi Allahnya kita baca tipis. Famanid, nah famanid, boh ya. Famanid, ya ini nggak boleh meletus.
nggak boleh meletus, nggak boleh dipantulkan. Jadi, karena dia bukan termasuk huruf qalqalah. Ya, kalau qalqalah kan ko, po, ba, jim, dal. Nah, kalau bo ini dia nggak boleh meletus. Famanil turra ghaira baghin wala baghin. Nah, idgham bi gunnah. Tanwin ketemu dengan waw. Wala adim dim ikhfa. Ya. Tanwin ketemu dengan salah satu huruf yang 15 yaitu fa. Wala adim fa inna rabbaka ghafurur rahim. Rahim. Hanya harus tajam ya. Ha. Wa 'alal ladzina ya. Wa 'alal ladzina hadu haram. Nah, ini hanya ronya tebal ya. Haram ro. Haramna kulladzina hadu haramna kulladzi zufur. Nah, agak bergeser karena hampir sama bunyinya ya. Zi dan zal dan zo itu hampir sama ya bunyinya. Zifur. Nah, kebetulan itu makhrajnya sama antara zo ya, zo dengan la itu sama. Dari ujung lidah bawah dengan ujung gigi seri depan atas. Jadi sama ya. Nah, hanya posisi bibir kita agak bergeser. Kalau wo ya. Sedangkan zal zi ya, zalnya zi. Ini sama-sama lembutnya, jadi nggak boleh kita baca zo, zufur, nggak boleh. Zu ya, zufur. Ya, zufur. Sini rohnya kita walaupun sukun, dia kan tanwin, kasroh tanwin. Dia tetap tebal karena dia disukunkan oleh dhammah. Ya, roh sukun yang disukunkan oleh dhammah atau fathah, rohnya tetap tebal. Jadi fi kulladzi zufur. Kulladzi zufur. Dia pergeseran mulut kita pada Allah-nya zufur. Wa minal baqari wal ghanami harramna alaihim mim sukun ketemu dengan huruf selain daripada mim dan ba, izhar safawi. Kemudian alaihim sama izhar safawi juga. Kemudian sama itu dua. Jadi itu bila ada mim sukun ketemu dengan huruf selain daripada ada mim dan ba, izhar safawi. Izhar artinya jelas. Jadi rom, jadi haram terkatup dulu bibir sama dengan alaihim terkatup dulu himnya, baru kita lanjutkan dengan suhu mahuma. Walanami haramna alaihim suhumahuma illa
suhu, suhu. Nah, ini kadang-kadang kita karena menebalkan simnya, hanya ke bawah tebal juga atau sama dengan harusan. Jadi agak susah sedikit. Ya. Suhumahuma illa hamalat. Ya. Itu huruf mahmus. Ya. Baik dia waktu dia sukun maupun tidak. Makanya bacanya kalau dia tidak sukun bacanya ca. Ya, ca. Kalau dia sukun hamalat. Hamalat diletuskan. Illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya. Hawaya, wanya panjang. Hawaya, awil hawaya, ya, nah dia tenggorokan paling atas. Dari huruf yang 6, dari huruf halqi, itu paling atas. Nah, waktu ho-nya sukun, ho-nya dibacanya tidak setebal waktu dia menjadi mat tabi'i atau mat tabi'i alif. Jadi ya. Awil hawaya bukan mah, tapi mah bergeser. Dia adalah tebal, tapi tidak setebal waktu dia menjadi mat tabi'i alif atau ada alif di belakangnya. Au makhtalata bi'aumin. Nah, kalau kita berhenti au makhtalata bi'aumin. Zalika jazai. Nah, ini agak tajam zainya. Zalika jazaina hum ikhfa safawi, ya. Ikhfa safawi bila ada mim sukun ketemu dengan ba, maka bacaan mimnya dimasukkan dalam ba. Jazainahum wa inna lasadiqun wa inna lasadiqun. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ya memang masih banyak yang harus kita ini, tapi tentu kita kan nih sebagian besar sudah mengulang. Ya kayak apa, idgham ma'al gunnah, idgham bi gunnah, iklab. Nah, kita kan sudah mengulang-ulang, izhar sudah mengulang-ulang. Hanya mungkin kita yang belum terbiasa, yang jarang-jarang juga kita dibahas oleh guru-guru kita dulu waktu kita di kampung dalam makhraj. Ya, makhraj, ya guru kita ini cara bacanya seperti ini. Tidak diterangkan ini posisinya makhrajnya di mana. Nah, ini mungkin yang perlu ya, seperti ro, kita pokoknya ro tebal, ro tipis kan gitu aja. Kadang-kadang nggak juga diajarin mana yang tebal, mana yang tipis. Jadi kita ulang-ulang, ya mudah-mudahan ya bagi yang tua-tua agar lebih mantap dalam beribadah waktu sholat. Bagi yang masih muda-muda, apalagi yang masih punya kesempatan untuk ikut musabaqah, nah ini kita memberikan masukan lah, jadi memberikan masukan. Ya mungkin ya, nah, kalau udah qari'ah itu kan pelajaran tajwid makhrajnya udah bagus-bagus. Nah mungkin ada yang tertinggal, ya kita kasih masukan seperti Bu Mai, Bu Meti, ya sisa-sisa zaman kejayaannya masih ada Bu Metinya, tapi masih emang
napas kita udah sama, nggak bisa lagi ditarik panjang. Tapi tarikannya masih bagus, masih bagus. Hanya terbatas oleh napas. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita ulang-ulang ya, kita ulang-ulang. Hukum nun sukun ada 5, hukum mim sukun ada 3. Nah itu kemudian idgham itu ada tambahan, ada idgham mutajanisen, ya, ada idgham mutaqariban, sebelumnya idgham mutamasilan ya. Mutamasilan, mutajanisen, mutaqariban ya. Nah, kalau mutamasilan huruf 2 serupa mati pertama hidup kedua. Mutajanisen huruf yang sejenis ya sama makhrajnya ta dan to, ta dan dal ya mati pertama hidup kedua itu mutajanisain. Kalau mutaqariban yang berdekatan makhrajnya seperti qaf dan kaf. Gitu. Jadi kita ulang-ulang tapi khusus untuk huruf-huruf isti'la, kemudian huruf-huruf halqi. Nah, untuk kemudian tadi ro untuk Bu Mei mungkin udah dipelajari dulu, mungkin tinggal dihangat-hangatkan lagi ya, dihangat-hangatkan lagi membedakan ro tipis dengan ro tebal, kemudian huruf isti'la yang pakai bunyi-bunyinya oo, bunyi hampir mendekati o ya, tapi kena tebal aja. Baik, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kalau benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam melafalkannya, dalam membacanya. Kalau ada yang salah, semata-mata karena kekurangan saya, untuk itu saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Demikian saja, terima kasih. Akhirul kalam. Tapi sebelum itu ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya nggak? Kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya, dipersilahkan. Ustaz. Ya. Istilah itu apa aja, Ustaz? Bagaimana, Bu? Ustaz, Iya. Bagaimana? bagaimana suaranya bisa panjang kembali, Ustaz?